Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami kelompok 7 mata kuliah Ekologi Laut Tropis, program studi ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini, kami dengan anggota akan membahas mengenai ekosistem mangrove. Apa sih ekosistem mangrove itu? Lalu, apa pentingnya ekosistem mangrove? Bagaimana ekosistem mangrove di Indonesia ini? Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang sering disebut negara maritim yang memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Di mana pada sepanjang garis pantai tersebut terdapat beberapa macam vegetasi, dan salah satunya adalah vegetasi mangrove atau sering kita sebut dengan hutan bakau. Seiring berjalannya waktu, maka semakin berkembang industri di Indonesia. Semakin berkembangnya industri di Indonesia, maka kawasan ekosistem mangrove ini akan semakin berkurang. Untuk mengetahui perubahan dari lingkungan ekosistem mangrove sendiri dapat diketahui dengan melakukan penelitian secara berkala atau menggunakan data time series. Untuk melakukan penelitian tersebut terdapat beberapa langkah. Lalu, apa saja langkah-langkah tersebut dan bagaimana kita mengetahui kondisi ekosistem mangrove saat ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai panjang garis pantai kurang lebih 81 km. Di kawasan pantai tersebut terdapat berbagai tipe vegetasi, di antaranya mangrove atau hutan bakau. Mangrove tumbuh lebat di pantai yang berlumpur, delta, muara sungai besar, laguna, dan teluk yang terlindung. Mangrove merupakan ekosistem khas pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut. Setiap tipe mangrove yang terbentuk berkaitan erat dengan faktor habitatnya. Di antaranya ada tanah, genangan air pasang, salinitas, erosi, penambahan lahan pasir, fisiografi, kondisi sungai, dan aktivitas manusia. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut menurut Dahuri 2004. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau, atau hutan bakau. Pengertian mangrove sebagai hutan pantai adalah pohon-pohon yang tumbuh di daerah pantai, pesisir, baik di daerah yang dipengaruhi pasang surut air laut maupun wilayah daratan pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohon yang tumbuh di daerah payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya dan di antara makhluk hidup itu sendiri. Terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang lebih spesifik jika dibandingkan dengan ekosistem lainnya karena mempunyai vegetasi yang agak seragam menurut Irwan 1996. Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar air garam yang tinggi, serta kondisi tanah yang kurang stabil. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme yang memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk membantu memperoleh oksigen bagi sistem perakarannya. Adaptasi tumbuhan mangrove pada umumnya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Contohnya, pohon api-api mempunyai akar udara yang menunjuk ke atas dan tajam. Buahnya agak cepet dengan panjang kurang lebih 1-2,5 cm dan berwarna kuning. Pohon bakau mempunyai akar cerucuk yang tumbuh dari batang dan dahan pohon dan mencengkram ke dalam tanah seperti laba-laba. Buah bakau seperti kubus panjang berwarna kekuningan dengan ujung agak tajam. Spesies mangrove. Pada kali ini saya akan membahas beberapa spesies mangrove. Yang pertama
adalah Rhizopora mucronata Lam. Yang kedua adalah Rhizopora apiculata Bloom. Yang ketiga Sonerateria alba. Yang keempat adalah Avicennia marina. Yang kelima adalah Bruguiera gymnorrhiza Lam. Dan yang terakhir adalah Psilocarpus granatum Cohen. Spesies yang pertama adalah Rhizopora mucronata Lam atau yang bisa disebut sebagai black mangrove. Spesies ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk diambil kayunya dan digunakan sebagai bahan keperluan rumah tangga. Spesies ini dapat tumbuh mencapai 25 meter dan berakar tunjang. Spesies ini memiliki bentuk daun yang lebar dengan panjang mencapai 15-20 cm, berwarna kehijauan, dan biasanya di bawah daunnya ini terdapat bercak hitam kecil yang menyebar pada permukaan bawah daun. Spesies ini memiliki bunga yang berwarna putih dengan rangkaian bunga 4-8 kelopak bunga yang terletak di ketiak daun dan berukuran kecil. Spesies ini memiliki bentuk buah yang memanjang dengan ukuran mencapai 50-70 cm, meruncing pada bagian ujungnya. Lalu, spesies ini pula memiliki kulit batang yang berwarna coklat sampai abu-abu gelap dan permukaannya yang kasar. Akar dari spesies ini berbentuk tongkat yang keluar dari batang dan memiliki lentisel untuk pernapasan. Spesies yang kedua adalah Rhizopora apiculata Bloom atau yang bisa disebut tall stilted mangrove. Spesies ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 15 meter pada habitat yang baik dan memiliki sistem perakaran berupa akar tunjang. Spesies ini memiliki daun berwarna hijau sampai kuning kehijauan. Bagian bawahnya biasanya terdapat bintik-bintik hitam kecil yang menyebar di seluruh permukaan bawah daun. Panjang daunnya biasanya antara 9-18 cm dan berbentuk elips. Spesies ini memiliki bunga selalu kembar dengan panjang kelopak antara 12-14 mm. Spesies ini memiliki bunga berwarna kuning ke orange. Lalu buahnya ini berwarna hijau sampai kecoklatan dan kulit buah yang kasar. Biasanya panjang buahnya ini berkisar antara 20-25 cm dan berdiameter 1,3-1,7 cm. Spesies selanjutnya adalah Sonerateria alba atau yang biasa disebut sebagai pedada atau bogem atau mangrove apple. Spesies ini dapat tumbuh mencapai ketinggian hingga 16 meter. Sonerateria alba ini berakar banir dan akar papan dengan kulit kayu halus dan berwarna coklat. Spesies ini memiliki bunga yang berwarna putih dan buahnya agak besar dengan lebar 4 cm dan berwarna hijau dengan bentuk bintang dan keras. Spesies ini memiliki daun tunggal bersilang dengan bentuk daun bulat telur sungsang. Spesies selanjutnya adalah Avicennia marina. Spesies mangrove ini pada umumnya hidup pada substrat berpasir atau berlumpur tipis, bertoleransi dengan baik pada salinitas yang tinggi. Tinggi pohonnya dapat mencapai 12 meter dengan bentuk akar berupa akar napas. Spesies ini memiliki bunga yang biasanya berwarna kuning hingga orange. Bentuk buahnya membulat dengan permukaan yang halus. Rangkai bunganya ini biasanya 8-11 yang terletak di ketiak daun pada puncak. Lalu panjang buahnya ini biasanya 1,5 sampai 2,5 cm dan berwarna hijau hingga kuning. Lalu spesies ini memiliki daun yang bersusun tunggal dan bersilang berbentuk elips dengan ujung daun runcing hingga membulat. Spesies selanjutnya adalah Bruguiera gymnorrhiza Lam.
Spesies mangrove ini dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 20-31 meter dengan bentuk akar berupa akar lutut dan banir kecil yang berasal dari bentukan seperti akar tunjang. Daun ini memiliki panjang antara 8-15 cm dan lebarnya antara 5-8 cm dan biasanya itu berbentuk elips. Spesies ini memiliki bunga yang berwarna merah dan menempel pada buahnya ketika jatuh. Buahnya ini berwarna hijau dan berbentuk memanjang ramping. Spesies ini memiliki kulit kayu berwarna abu-abu tua sampai coklat dengan permukaannya yang kasar. Spesies terakhir adalah Silocarpus granatum Cohen. Spesies ini dapat tumbuh mencapai lebih dari 8-20 meter dengan bentuk akar berupa akar papan. Spesies ini memiliki daun berwarna hijau gelap dengan bentuk daun elips sampai bulat sungsang. Lalu spesies ini memiliki buah berbentuk bulat berwarna coklat kekuningan dan bunganya ini memiliki ukuran yang kecil dan berwarna putih susu hingga kehijauan. Spesies ini memiliki kulit batang yang agak licin dan berwarna merah kecoklatan dengan permukaannya yang halus. Selanjutnya adalah vegetasi mangrove. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa spesies yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Vegetasi mangrove secara spesifik memperlihatkan adanya pola zonasi. Hal tersebut berkaitan dengan tipe-tipe tanahnya, seperti lumpur, pasir, atau gambut. Lalu keterbukaan, yaitu terhadap hempasan gelombang. Dan yang terakhir salinitas serta pengaruhnya pasang surut air laut. Vegetasi mangrove ini terbagi ke dalam 4 zona, yaitu yang pertama adalah zona mangrove terbuka. Mangrove ini berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Pada zona ini biasanya didominasi oleh Sonetaria alba, Avicennia marina, dan Rhizopora. Yang kedua adalah mangrove tengah. Mangrove ini di bagian terletak di belakang mangrove zona terbuka. Biasanya zona ini didominasi oleh spesies Rhizopora, B. Erioptella, B. gymnorrhiza, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah mangrove payau. Mangrove ini berada di sepanjang aliran sungai yang berair dan hampir tawar. Biasanya di zona ini itu didominasi oleh spesies Nipa atau Sonerataria. Zona yang terakhir adalah mangrove daratan. Mangrove ini berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang mangrove hijau yang sebenarnya. Spesies ini didominasi oleh Ficus microphalus, Inicia bijuga, dan lain-lainnya. Identifikasi zona mangrove. Identifikasi zonasi ini didasarkan pada jenis mangrove atau kelompok jenis mangrove dan dinamakan sesuai dengan jenis vegetasi yang dominan yang tumbuh pada area tertentu. Beberapa faktor penting yang dianggap paling berperan dalam pembentukan zonasi mangrove antara lain: yang pertama adalah pasang surut air laut yang secara langsung mengontrol ketinggian muka air dan salinitas air serta tanah. Yang kedua adalah tipe tanah yang berkorelasi langsung dengan aerase, drainase, dan tinggi muka air. Yang ketiga adalah kadar garam air dan tanah. Yang keempat adalah cahaya yang berkorelasi langsung dengan daya tumbuh semayan. Dan yang terakhir adalah pasokan dan aliran air tawar. Zonasi mangrove berikut adalah zonasi yang paling umum dijumpai. Yang pertama adalah expose mangrove atau zona terluar paling dekat dengan laut. Pada zonasi ini biasa didominasi oleh Sonerataria caseolaris atau Sonerataria alba dan bisa juga ditemukan Avicennia alba dan Avicennia marina. Yang kedua adalah sentra mangrove atau zona pertengahan antara laut dan darat. Biasanya pada zonasi ini didominasi oleh Rhizopora, tetapi bisa juga ditemukan Bruguiera sesangula. Yang ketiga adalah derir mangrove atau biasa disebut bank mangrove, landward mangrove. Areal ini yang paling dekat dengan daratan. Biasanya didominasi dengan Bruguiera atau Acanthus ilofolius. Dan yang terakhir adalah brackish stream mangrove atau aliran sungai dekat mangrove yang berair payau. Mangrove sebagai jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang tertinggal dan memiliki salinitas yang tinggi.
mangrove ini memiliki morfologi seperti tumbuhan darat pada umumnya, namun ia memiliki beberapa organ khusus untuk adaptasi terhadap salinitas yang tinggi. Di antaranya adalah bentuk akar. Mangrove memiliki beberapa macam jenis perakaran. Satu pohon mangrove dapat mempunyai satu sistem perakaran ataupun lebih. Perbedaan perakaran pada mangrove merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap jenis perakaran memiliki fungsinya masing-masing. Jenis perakaran mangrove berupa akar nafas, merupakan akar tegak yang dapat menyerupai alat tambahan dari atas batang atau berasal dari pemanjangan sistem akar di bawah tanah. Akar ini tergenang dan terpapar setiap hari baik sebagian ataupun seluruh bagian akar sesuai dengan pola airan katak surut. Terdapat dari 4 tipe akar nafas ini, yaitu akar penyangga, akar pasak, akar lutut, dan akar papan. Tipe pada akar pasak, akar lutut, dan akar papan dapat berkombinasi dengan akar tunjang pada pangkal pohon, sedangkan akar penyangga akan mengangkat pangkal batang ke atas tanah. Semua spesies mangrove memproduksi buah yang biasanya disebarkan melalui air. Ada beberapa macam bentuk buah, seperti bentuk silinder, bulat, dan berbentuk kacang. Macam-macam bentuk benih mangrove, yaitu yang pertama, benih vivipar umumnya terdapat pada famili Rhizoporaceae, buahnya berbentuk silinder. Yang kedua, benih Cryptopivipar umumnya terdapat pada famili Avicennia, seperti buah kacang. Lalu, Ageseras, seperti sekunder, dan Nympha fruticans, yang buahnya berbentuk Cryptopipiparus, di mana bibitnya berkecambah tapi diliputi oleh selaput buah sebelum dilepaskan atau ditinggalkan dari pohon induknya. Yang ketiga, itu benih normal, ditemukan pada spesies Soneratia dan Phylocarpus. Buahnya berbentuk bulat seperti bola dengan benih normal. Spesies lain kebanyakan buahnya berbentuk kapsul. Sebagian benih normal, buah tersebut mengalami proses di mana mereka memecahkan diri dan menyebarkan benihnya pada saat mencapai air. Ekosistem mangrove menjadi ekosistem tempat hidup banyak organisme. Dalam melakukan survei di lapangan, ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam prosesnya. Parameter yang diamati pada saat melakukan pengamatan di area mangrove berupa parameter fisika, kimia, dan biologi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh bagi pertumbuhan mangrove, antara lain suhu, salinitas, derajat keasaman atau pH, dissolved oksigen, dan juga substrat. Suhu rata-rata di daerah tropis merupakan habitat terbaik bagi tumbuhan mangrove. Pada mangrove umumnya mempunyai batasan suhu optimum 27 hingga 36 derajat Celcius. Square menyatakan bahwa salinitas merupakan faktor lingkungan yang sangat menentukan perkembangan hutan mangrove, terutama bagi laju pertumbuhan, daya tahan, dan zonasi spesies mangrove. Toleransi setiap jenis tumbuhan mangrove terhadap salinitas berbeda-beda. Batas ambang toleransi tumbuhan mangrove sendiri diperkirakan sekitar 36 ppm. Nilai derajat keasaman atau pH suatu perairan mencerminkan keseimbangan antara asam dan basa dalam air. Nilai pH perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain aktivitas fotosintesis, aktivitas biologi, temperatur, kandungan oksigen, dan adanya kation serta anion dalam perairan. Nilai pH hutan mangrove sendiri berkisar antara 8 hingga 9. Tempat untuk hutan mangrove sendiri terbentuk dari akumulasi sedimen yang berasal dari kanal sungai erosi pantai yang terbawa dari daratan tinggi menuju sungai, dan sebagian tanah berasal dari hasil bahan-bahan koloid dan partikel sedimen atau substrat yang sering ditemukan atau yang paling mendukung mangrove untuk hidup adalah lumpur. Kadar oksigen dalam air laut akan bertambah dengan semakin rendahnya suhu dan berkurang dengan semakin tingginya salinitas. Pada lapisan permukaan, kadar oksigen akan lebih tinggi karena adanya proses difusi antar air dengan udara bebas serta adanya proses fotosintesis. Dengan bertambahnya kedalaman, akan terjadi penurunan kadar oksigen terlarut. Karena proses fotosintesis semakin berkurang dan kadar oksigen yang ada banyak digunakan untuk pernafasan oksidasi bahan organik dan anorganik. Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan terendah pada malam hari. Materi selanjutnya adalah pengambilan data mangrove. Pengambilan
data pada ekosistem mangrove dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, penentuan metode, pelaksanaan, dan pengolahan data. Untuk yang pertama ini adalah persiapan. Nah, persiapan sendiri itu terbagi menjadi beberapa tahap lagi nih. Yang pertama ini persiapan tim. Pengamatan pada mangrove tidak membutuhkan sumber daya manusia dengan jumlah yang banyak. Minimal sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu 2 orang yang terdiri dari 1 orang peneliti atau pimpinan grup yang merupakan sumber daya manusia yang handal dan terlatih, serta 1 orang lagi yaitu teknisi atau pembantu teknis. Namun, untuk melakukan survei awal atau T0 itu diperlukan tahapan kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan survei lanjutan atau T1. Sehingga untuk survei awal bisa digunakan 1 orang teknisi tambahan. Agar kegiatan lebih mudah dilakukan, harus dipersiapkan perincian jumlah orang yang terlibat dalam tugasnya. Bisa dibuatkan dalam sebuah tabel. Nah, ini contoh tabelnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah persiapan administrasi dan perizinan. Administrasi yang perlu dilengkapi dalam pelaksanaan kegiatan survei di kawasan mangrove antara lain surat tugas dari instansi tenaga pemantau atau surat perintah perjalanan dinas, dan surat izin melakukan penelitian dalam kawasan yang ditujukan kepada kepala desa atau dusun atau kampung, kepala instansi terkait atau satuan kerja perangkat daerah, dan bupati. Panduan administrasi ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI dalam buku yang ditulis oleh Darmawan dan Pramuji pada tahun 2014. Lalu persiapan peralatan. Teknik survei yang dia lakukan yaitu ditujukan untuk mendapatkan data dasar kekayaan sumber daya mangrove pada suatu kawasan. Teknisnya sendiri menggunakan teknik analisis vegetasi. Sebelum melakukan teknik lapangan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti alat dan bahan serta metode apa saja yang akan digunakan sehingga nantinya saat melakukan survei di lapangan sudah matang dalam segala persiapannya. Alat dan bahan utama yang dibutuhkan dalam analisis vegetasi yaitu perahu atau sampan, kamera, GPS, parang, rometer, kompas, hagasipsometer, P-band, buku pengenalan jenis atau buku identifikasi mangrove, hagasipsometer, peta lokasi, tally sheet, refraktometer, termometer, dan pH meter serta PL3K. Selain alat dan bahan utama, dibutuhkan juga alat dan bahan herbarium. Alat dan bahan ini dibutuhkan sebagai bukti dan untuk identifikasi bila jenis mangrove belum bisa dikenal secara tepat. Alat dan bahan untuk material herbarium yaitu gunting ranting, plastik besar, sasak, kertas koran, dan alkohol 70%. Lalu buatlah checklist peralatan dan bahan agar semuanya sudah dipastikan terpenuhi. Persiapan terakhir yang perlu dilakukan yaitu penentuan stasiun dan pembuatan peta tematik temporer. Identifikasi titik stasiun potensial dan pembuatan peta tematik temporer. Stasiun pemantauan hanya ditentukan pada saat melakukan kegiatan survei awal. Untuk survei lanjutan tidak dibutuhkan penentuan kembali karena stasiun pemantauan sudah tersedia. Untuk menentukan stasiun pengamatan ada beberapa langkah yang perlu dipahami yaitu yang pertama, stasiun pengamatan ditentukan berdasarkan hasil klasifikasi jimat satelit dan tentukan lokasinya yang berdekatan dengan ekosistem mangrove. Yang kedua, tentukan titik koordinat potensial sebagai stasiun pemantauan, kemudian dibuat peta tematik pada lokasi potensial tersebut. Penentuan titik potensial ini nantinya akan mempermudah teknis pekerjaan di lapangan dan dapat mempersingkat waktu pengamatan pada saat survei dilakukan untuk pertama kali. Tidak semua stasiun potensial tersebut dijadikan sebagai stasiun permanen. Lebih lanjut, stasiun-stasiun ini akan diverifikasi dan diseleksi berdasarkan parameter seperti akses masuk yang cukup mudah dan aman untuk mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tenaga selama kegiatan pemantauan selanjutnya. Seluruh titik potensial yang sudah didapatkan dimasukkan ke dalam peta yang disebut dengan peta tematik temporer. Lalu peta tematik temporer ini disusun dengan menggunakan software pemetaan seperti ArcMap dan Surveyor. Yang kedua, penentuan plot permanen.
Penentuan plot ada dua teknik plotting yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan metode random sampling dan purposive sampling. Metode random sampling yaitu salah satu cara menentukan plot tanpa harus menggunakan syarat-syarat tertentu, sedangkan purposive sampling dilakukan dengan memenuhi kriteria atau syarat tertentu. Dalam survei awal, diperlukan beberapa kegiatan tambahan untuk menunjang keberlangsungan survei, seperti penentuan plot permanen. Plot permanen ini menggunakan metode purposive sampling di mana ada syarat-syarat khusus dalam menentukannya. Untuk pembuatan plot permanen sendiri, setelah peta tematik tersedia, pada stasiun penundian dibuat transek garis tegak lurus garis pantai dari batas pantai hingga daratan. Lalu dibuat plot berukuran 10 x 10 meter persegi dengan menggunakan tali transek di sepanjang garis transek yang telah dibuat. Lalu pada setiap zona dibuat 3 plot sebagai ulangan. Jarak antar plot sekitar 50 hingga 100 meter. Pada setiap plot yang telah ditentukan, lakukan rekaman data koordinat dengan GPS dan tandai daerah tersebut. Lalu potret daerah tersebut sebagai penanda bahwa daerah tersebut akan dijadikan plot permanen dalam survei-survei selanjutnya di lokasi tersebut. Lalu penamaan stasiun dan plot permanen. Dalam menamai stasiun dan plot permanen, ada beberapa kesepakatan yang harus disepakati dalam tim. Aturan penamaan yang bisa digunakan seperti terdiri dari nama kabupaten, nomor urut stasiun, dan nomor plot. Contoh, survei yang dilakukan di Kabupaten Natuna diawali dengan nama kabupaten NTN, lalu jenis survei mangrove ditandai dengan huruf M, nomor stasiun 01, nomor plot misalkan plot ke-1 maka 01. Jadi penamaan stasiun dengan plot 1 di Natuna yaitu NTNM 01.01. Setelah semua persiapan selesai, saatnya pergi ke kawasan ekosistem mangrove. Pada kali ini akan dilakukan metode line transect plot dengan teknik in situ, yaitu dengan membentangkan transect sepanjang 10 x 10 meter. Pada gambar yang ditampilkan, petak A sebagai petak semai 1 x 1 meter, petak B sebagai petak panjang 5 x 5 meter, dan petak C sebagai petak pohon 10 x 10 meter. Ukuran plot yang dimaksud adalah untuk menentukan suatu strata pertumbuhan dari mangrove. Jadi, dengan menggunakan transect ini atau petak-petak tersebut, kita dapat mengetahui semai, panjang, dan pohon berdasarkan diameternya. Setelah tiba di lokasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan plot. Setelah pada tahap persiapan menentukan koordinat plot, maka saat tiba di lokasi, gunakan GPS untuk mengetahui koordinat dari plot yang telah disiapkan. Lalu pasang tali transect dengan menarik garis lurus. Dengan menggunakan line transect plot ini, pengelompokan sesuai ukuran mangrove, yaitu semai untuk petak C, panjang untuk petak B, dan pohon untuk petak A. Dengan aturan yang berlaku, bila semai berada pada B dan A tidak akan dihitung, bila panjang berada pada petak C akan dihitung, tapi bila berada pada petak A tidak akan dihitung. Terakhir, bila pohon berada pada petak B, maka petak B dan C akan dihitung sebagai pohon. Untuk mengukur parameter fisika dan kimia seperti pH, salinitas, suhu, dan DO, maka ambil sedimen pada area mangrove untuk kemudian diukur kadar pH, salinitas, suhu, dan DO-nya. Untuk mengetahui jenis spesies dari mangrove, kita bisa melihat dari ukuran atau bentuk daun, di mana dengan ukuran atau bentuk daun tersebut kita akan cocokkan dengan life form yang sudah kita miliki. Dalam melakukan line transect plot, ada beberapa hal yang menjadi aturan. Untuk mengetahui apakah mangrove tersebut panjang pohon maupun semai,
dengan petunjuk sebagai berikut. Semai berdiameter 7-14 cm, panjang berdiameter 14-32 cm, dan juga pohon berdiameter lebih dari 32 cm. Dengan mengukurnya dengan cara melakukan pengukuran pada diameter pada ketinggian di atas dada dari orang yang akan melakukan pengukuran tersebut. Setelah semua data didapat, selanjutnya kita bisa melakukan pengolahan data dengan mengukur kerapatan jenis dengan rumus jumlah individu suatu jenis dibagi dengan luas seluruh petak. Lalu untuk dominasi, kita bisa menghitungnya dengan dominasi jenis dibagi dengan dominasi seluruh jenis. Lalu terakhir untuk tutupan, kita bisa mengukurnya dengan rumus DI dibagi SD dikali 100%. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, cara agar kita tahu kondisi ekosistem mangrove yang ada di Indonesia. Cukup banyak kan langkah-langkahnya, tapi jangan khawatir. Semua ini akan mudah jika kita melakukannya dengan teliti, dengan sabar, dan dengan ikhlas. Terima kasih karena udah nonton video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.